Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPS itu seru dengan saya Ibu Dewi Yulianti. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemarin kita sudah membahas materi mengenai mobilitas sosial dan saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, karena mobilitas sosial merupakan perubahan kehidupan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tentunya akan berdampak pada kehidupan individu maupun kelompok. Kali ini kita akan membahas materi mengenai dampak dari mobilitas sosial. Baiklah, sudah siap? Kita simak pemaparan materi kita berikut ini. Menurut kalian, dampak mobilitas sosial itu apa? Nah, bagi seseorang atau individu yang mengalami mobilitas sosial ke atas atau social climbing, tentunya dampak mobilitas yang dirasakan adalah positif atau mereka akan merasa senang. Sebaliknya, bagi individu atau kelompok yang mengalami mobilitas sosial ke bawah atau social sinking, tentunya ini akan berdampak tidak menyenangkan bagi individu tersebut. Yuk kita simak satu persatu ya. Nah, kali ini kita membahas mengenai dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Mobilitas sosial memungkinkan seseorang atau individu untuk bisa pindah dari satu strata ke strata lainnya. Dan hal ini menyebabkan seseorang untuk bersikap lebih maju di dalam bidangnya. Contohnya bagaimana? Misalkan, Doni adalah seorang anak dari kalangan petani. Nah, ia bercita-cita menjadi seorang direktur perusahaan. Bagaimana dia bisa menjadi seorang direktur? Tentunya dia akan termotivasi untuk belajar dengan giat dan semangat untuk menjadi direktur. Ketika ia mencapai di direktur, maka ia sudah merubah lapisan keluarganya. Dampak selanjutnya adalah mempercepat perubahan sosial. Dengan mobilitas sosial, maka ini akan mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Misalkan, dulu masyarakat kita adalah masyarakat agraris. Kini, masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat industri. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan kualitas manusia. Dengan adanya peningkatan kualitas manusia, maka hal ini juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Penduduk yang awalnya berpendidikan rendah, kini semakin banyak yang menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Dan hal ini pun berdampak pada gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Di era digital saat ini juga, masyarakat dituntut untuk bisa memahami dan menguasai teknologi yang lebih maju. Makanya sekarang kita dikenal sebagai masyarakat 4.0. Dulu kita hanya mengenal profesi seperti petani, pedagang, peternak, nelayan, dan lain-lain. Nah, kini profesi baru disesuaikan dengan percepatan perubahan sosial seperti YouTuber, selebgram, ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan era digital saat ini. Dampak selanjutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, seseorang yang mengalami mobilitas sosial tentunya ia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok status sosial yang baru. Contohnya, Doni yang berasal dari kalangan petani, ia berhasil menjadi seorang pengusaha. Nah, ketika ia menjadi seorang pengusaha, tentunya ia akan menyesuaikan diri dengan nilai serta norma yang ada dalam status sebagai seorang pengusaha. Dan respon dari penerimaan terhadap nilai dan norma yang baru yang diterima oleh Doni merupakan salah satu bukti terjadinya integrasi di dalam masyarakat. Berikutnya adalah dampak negatif dari mobilitas sosial. Di antaranya adalah terjadinya konflik sosial. Konflik sosial ini pun dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu konflik antar generasi, konflik antar kelas, konflik antar pribadi,
dan konflik antar kelompok. Konflik antar generasi adalah konflik yang terjadi antara generasi tua yang berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang lama dengan generasi muda yang berusaha untuk mengadakan perubahan. Perubahan sosial budaya berdampak pada masuknya budaya asing ke dalam masyarakat kita, termasuk budaya negatifnya. Contohnya seperti pergaulan bebas. Nah, di dalam pergaulan bebas inilah terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lama dianut oleh generasi tua. Kalian pernah menyimak pemberitaan mengenai demonstrasi para buruh ke perusahaan untuk menuntut kenaikan gaji? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan dengan ukuran tertentu, seperti adanya kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan. Nah, inilah yang disebut dengan kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan dalam kelas tersebut, maka ini akan memicu konflik antar kelas. Konflik berikutnya adalah konflik antar pribadi. Konflik ini terjadi di antara individu dan individu. Misalnya seperti apa? Misalkan Pak Doni dan Pak Rangga merupakan teman yang kecil yang bekerja di satu perusahaan bersama. Karena keurutannya, Pak Doni diangkat menjadi direktur, sedangkan Pak Rangga tetap menjadi pegawai dewasa. Nah, kini Pak Doni tidak bisa bersikap seperti biasa ke Pak Rangga karena ia kini seorang direktur. Sebaliknya, Pak Rangga pun tidak bisa bersikap seperti biasa karena Pak Doni kini menjadi atasannya. Konflik berikutnya adalah konflik antar kelompok. Dalam masyarakat terdapat kelompok sosial berdasarkan ideologi, ras, agama, dan sebagainya. Ketika salah satu kelompok memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain, maka ini akan menyebabkan konflik antar kelompok. Contohnya, tawuran pelajar, perang antar suku, perang antar kampung, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari mobilitas sosial berikutnya adalah munculnya gangguan psikologi. Contohnya seperti apa? Misalkan, seseorang yang sudah memperoleh jabatan tertentu, ia akan diliputi oleh rasa kekhawatiran kehilangan akan jabatannya tersebut. Ia akan berusaha untuk mempertahankan jabatannya. Sebaliknya, seseorang yang gagal dalam memperoleh kekuasaan, ia akan mengalami rasa frustasi bahkan stres. terus video pembelajaran IPS berikutnya. Ingat, belajar IPS itu seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.